Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi freelancer, cara mencari pekerjaan freelance, website apa saja yang digunakan, dan skill apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, di sini freelance itu merupakan sebutan untuk pekerjaan yang waktu kerjanya itu dapat diatur sendiri atau mengerjakan pekerjaannya itu di mana aja dan kapan aja. Nah, freelance ini merupakan pekerjaan mandiri yang menghasilkan uang berdasarkan pekerjaan atau tugas yang udah diselesaikan. Dan biasanya pekerjaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan dari freelance, yaitu waktu kerjanya itu fleksibel. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, jam kerjanya itu bisa diatur sendiri. Kemudian kerjanya itu bisa di mana aja dan kapan aja. Terus di sini tidak terikat dengan aturan. Nah, tidak terikat dengan aturan itu maksudnya tidak terikat dari kontrak perusahaan karena kerjanya itu sendiri. Kemudian di sini relasinya lebih luas dan bebas pilih klien. Terus ada kekurangan dari pekerjaan freelance, yaitu penghasilannya tidak tetap dan support fasilitasnya itu milik sendiri. Ini ada cara untuk menjadi freelancer. Yang pertama, kita harus ingat bahwa freelancer itu bekerja dengan diri sendiri, di mana kita bekerjanya itu mandiri dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kemudian di sini kita harus menentukan kemampuan apa yang bisa kita tawarkan. Nah, untuk menjadi freelancer itu menentukan kemampuan apa yang bisa kita tawarkan untuk bantu orang lain mencari solusi dari sebuah masalah. Jadi kita harus tentuin gimana kemampuan kita itu bisa digunakan. Kemudian selanjutnya menentukan target audiens, di mana kita akan mengidentifikasi klien yang sesuai dengan penawaran yang kita tawarkan. Kemudian di sini membuat kemampuan dan layanan yang bisa kita berikan dalam satu package, di mana misalkan kemampuan kita tuh nulis, terus layanan yang bisa kita berikan itu copywriting. Atau contoh lain misalkan kemampuan kita tuh coding, maka layanan yang bisa kita kasih itu misalkan membuat website. Kemudian selanjutnya di sini membuat portofolio, di mana portofolio ini penting banget buat nunjukin kemampuan apa sih yang kita punya. Terus dari portofolio tersebut kita bisa tahu layanan apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Kemudian di sini koneksi dengan orang lain di bidang yang sama, di mana koneksi dan network itu penting banget karena di sini kita bisa menemukan klien baru atau orang-orang baru yang ngasih peluang dan saran di bidang yang kita tawarkan. Kemudian di sini ada website yang digunakan untuk mencari pekerjaan freelance. Website itu digunakan kayak platform yang khusus untuk nyari freelance gitu. Nah, di sini ada Freelance Indonesia, Fiverr, Upwork, People Per Hour, terus Spacework sama TopTal. Sebenarnya masih banyak website lainnya. Nah, ini contohnya aja ada 6. Di sini bisa kalian coba pakai aja. Nah, setiap website itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti kalau misalkan mau coba untuk cari freelance, kalian sesuaiin aja sama apa yang kalian butuhin dan apa yang kalian cari. Nah, di sini ada skill yang dibutuhkan untuk jadi seorang freelancer, di mana kemampuan atau skill ini bisa menunjang untuk membantu mengerjakan tugas-tugas kita. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi, di mana keterampilan berkomunikasi ini digunakan ketika kita berkomunikasi dengan klien. Kemudian kemampuan manajemen, misalkan manajemen waktu dalam mengerjakan proyek yang kita ambil. Terus kemampuan memecahkan masalah, di mana setiap proyek itu pasti kita harus nemu solusinya. Terus kemampuan bernegosiasi, di mana kita kan dibayar, terus kita pengen dibayar berapa. Terus selanjutnya keahlian dalam proyek dan pekerjaan yang kita ambil. Jadi misalkan proyek yang kita ambil ini untuk membuat database, maka kita harus punya keahlian dalam bidang database. Nah, di sini sebagai contoh kita akan buka salah satu website freelancer, yaitu freelancer.co.id. Nah, di sini di enter aja.
Kemudian di sini di website ini kita harus bikin akun dulu. Di sini kita masuk aja ke bagian login. Kemudian kalau misalkan belum buat akun, kita klik yang sign up ini. Nah, di sini nanti tinggal isi aja email, password, terus ikutin langkah-langkahnya buat join di website freelancer. Sekarang karena kita udah punya akunnya, jadi kita login. Kita coba login pakai email. Nah, di sini udah loginnya udah sukses. Nah, di bagian dashboard freelancer ini, kita klik yang browse ini, kemudian klik yang project. Kemudian di sini kita bisa nyari pekerjaan apa yang tersedia gitu, misalkan nanti muncul di bagian top result. Nah, di bagian sini nanti itu daftar-daftar yang lagi dibuka gitu. Nah, di sebelah kiri di sini ada filter, di mana filternya itu bisa bantu kita nemuin pekerjaan yang sesuai gitu. Nanti di sini bisa diisi fixed price-nya, kemudian skill apa aja yang kita punya, nanti disesuaiin sama result yang keluar di sini itu. Jadi sesuai filternya. Nah, di sini misalkan di bagian ini kita bisa nyari apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, di bagian kanannya itu nanti ada pembayarannya, kayak harga per jamnya gitu. Kemudian di sini misalnya kita pengen cari pekerjaan tentang copywriting. Nah, di sini tinggal dicari aja, terus tunggu resultnya. Nah, di sini udah muncul apa-apa aja nih yang lagi dibutuhkan gitu, misalkan content writing atau content writer yang di sini, pokoknya di daftar-daftar ini aja. Itu berarti yang lagi dibutuhkan. Nanti kalian bisa play aja mana yang sesuai dengan kemampuan kalian.